Rusia dan Ukraina merupakan dua negara pecahan dari Uni Soviet. Setelah pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991, Ukraina dan Rusia terus mempertahankan hubungan dekat. Pada tahun 1994, Ukraina setuju untuk meninggalkan persenjataan nuklirnya dan menandatangani Memorandum Budapest tentang jaminan keamanan dengan syarat bahwa Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat akan memberikan jaminan terhadap ancaman atau penggunaan kekuatan untuk melawan integritas teritorial maupun kemerdekaan politik Ukraina. Hubungan kedekatan kedua negara tersebut ternyata tidak berlangsung dalam waktu yang lama. Pada tahun 2014 hubungan Rusia dan Ukraina renggang dan terjadilah peperangan. Perang antara Rusia dan Ukraina merupakan perang yang terjadi berkelanjutan. Perselisihan antara dua negara ini berasal dari latar belakang sejarah yang panjang dan kompleks. Faktor-faktor yang memicu terjadinya perang ini meliputi sejarah panjang di antara kedua negara, ketegangan wilayah, afirmasi identitas nasional pada masing-masing pihak, dan satu di antara pemicu utama perang adalah keinginan Ukraina untuk memperkuat ikatan dengan Barat, terutama Uni Eropa, yang bertentangan dengan kepentingan Rusia. Aneksasi Crimea oleh Federasi Rusia adalah proses pengambilan dengan paksa wilayah keseluruhan semenanjung Crimea oleh Rusia yang terjadi pada tahun 2014. Banyak negara di dunia menentangnya dan menyebutnya sebagai aneksasi atau pencaplokan wilayah Crimea yang merupakan wilayah Ukraina yang diambil dengan paksa oleh Rusia. Wilayah Crimea sendiri mengalami krisis sejak 20 Februari 2014. Krisis Crimea dimulai ketika Presiden Ukraina Viktor Yanukovych mengumumkan pada November 2013 bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan Uni Eropa, memicu protes besar-besaran oleh warga yang mendukung integrasi Uni Eropa. Puncak krisis Crimea ketika penggabungan Crimea ke dalam Rusia tahun 2014 dan intervensi yang dilakukan oleh militer Rusia di Republik Otonom Crimea dan kota Sevastopol pada Maret 2014. Sebelumnya, kedua daerah ini adalah wilayah milik Ukraina. Saat itu, pasukan bertopeng hijau tanpa penanda yang diidentifikasi sebagai militer Rusia oleh banyak sumber disebutkan menduduki gedung Majelis Tinggi Crimea, yang mengakibatkan diangkatnya sebuah pemerintah pro-Rusia di Crimea yang dipimpin oleh Aksyonov. Krisis Crimea berakhir pada 16 Maret 2014 ketika Parlemen Crimea mengadakan referendum. Hasil referendum memutuskan bahwa Crimea memilih untuk melepaskan diri dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia. Mulai tanggal 21 Maret tahun 2014 Rusia memerintah Crimea sebagai dua subjek federal, Republik Crimea dan Kota Federal Sevastopol. Di sisi lain, pada tanggal 27 Maret 2014, Sidang Umum PBB menyetujui sebuah resolusi, Resolusi 68282, yang menuliskan bahwa referendum yang berakhir dengan pencaplokan Crimea oleh Rusia adalah ilegal. Rancangan resolusi yang semula berjudul, Keutuhan Wilayah Ukraina, diprakarsai secara bersama oleh Amerika Serikat, Jerman, Kanada, Kosta Rika, Lituania, Polandia, dan Ukraina. Resolusi ini menegaskan komitmen sidang umum untuk menjaga kedaulatan, kemerdekaan politik, kesatuan, dan keutuhan wilayah Ukraina dalam rangka perbatasan yang diakui secara internasional. Sampai saat ini status wilayah Crimea ialah diakui secara internasional sebagai wilayah Ukraina yang diduduki oleh Federasi Rusia. Perang di Donbas adalah konflik bersenjata yang berlangsung di wilayah Donbas, Ukraina. Semenjak Maret 2014, demonstrasi oleh kelompok pro-Rusia dan anti-pemerintah pecah di Oblast Donetsk dan Oblast Luhansk setelah pergerakan Euromaidan berhasil menjatuhkan pemerintahan Viktor Yanukovych yang pro-Rusia. Demonstrasi tersebut kemudian berubah menjadi konflik bersenjata antara pasukan separatis Republik Donetsk dan Republik Luhansk melawan tentara pemerintah Ukraina. Para separatis sebagian besar dipimpin oleh warga Rusia. Sukarelawan dari Rusia dilaporkan meliputi 15% hingga 50 hingga 80% kombatan pro-Rusia. Pada bulan Maret 2014, kelompok separatis bersenjata yang didukung Rusia merebut gedung-gedung pemerintah Ukraina dan mendeklarasikan Republik Donetsk dan Luhansk, DPR dan LPR, sebagai negara yang merdeka, yang menyebabkan konflik dengan pasukan pemerintah Ukraina. Rusia secara diam-diam mendukung kelompok separatis dengan pasukan dan persenjataan. Pada April 2014, Ukraina melancarkan serangan balasan yang disebut Operasi Anti-Teroris, atau kemudian berganti nama menjadi Operasi Pasukan Gabungan, JFO. Pada akhir Agustus 2014, Ukraina berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah yang dikuasai separatis dan hampir merebut kembali kendali atas perbatasan Rusia-Ukraina.
Sebagai tanggapan, Rusia diam-diam mengirim pasukan, tank, dan artileri ke Donbas. Pejabat Ukraina menyebut ini sebagai invasi siluman Rusia. Semua pihak menyetujui rencana untuk mengakhiri perang pada Oktober 2019, tetapi tidak kunjung terselesaikan. Selama tahun 2021, korban tewas di Ukraina meningkat tajam dan pasukan Rusia berkumpul di dekat perbatasan Ukraina. Kemudian Rusia secara resmi mengakui Republik Donetsk dan Luhansk sebagai negara merdeka pada 21 Februari 2022 dan mengerahkan pasukan ke wilayah tersebut. Pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia melancarkan operasi militer ke Ukraina, salah satu negara tetangganya di sebelah barat daya. Operasi ini menandai peristiwa penting dalam perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada tahun 2014. Invasi ini juga menyebabkan sepertiga penduduk Ukraina untuk berpindah dan lainnya dari 7 juta orang Ukraina meninggalkan negaranya, yang memicu krisis pengungsi Eropa yang paling cepat sejak Perang Dunia Kedua. Dalam invasi Rusia ke Ukraina ini, salah satu penyebabnya ialah keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO, dan penyebab invasi ini ialah masih berhubungan dengan aneksasi Crimea dan juga konflik yang terjadi di Donbas. Rusia mengatakan bahwa kemungkinan aksesi Ukraina ke NATO dan pembesaran NATO secara umum mengancam keamanan nasionalnya. Invasi yang dilakukan Rusia dimulai pada pagi hari, pukul 5 waktu Eropa Timur, pukul 10 WIB, 24 Februari 2022. Ketika Putin mengumumkan operasi militer khusus untuk demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Beberapa menit kemudian, serangan rudal dan udara dimulai di seluruh Ukraina, termasuk di ibu kota Kyiv, yang kemudian disertai invasi darat skala besar dari berbagai arah. Zelensky memberlakukan darurat militer dan melakukan mobilisasi umum semua penduduk laki-laki Ukraina usia 18-60 tahun, yang tidak diperbolehkan untuk meninggalkan negara. Mula-mula, Rusia melancarkan serangan melalui front utara dari Belarus ke Kyiv, front barat laut menuju Kharkiv, front selatan dari Crimea, dan front tenggara dari kota Luhansk dan Donetsk. Pada Maret 2022, serangan Rusia ke Kyiv terhenti. Karena banyak prajurit tewas dan perlawanan oleh Ukraina yang kuat, pasukan Rusia mundur dari Oblast Kyiv pada 3 April 2022. Pada 19 April, Rusia kembali meluncurkan serangan pada garis depan sepanjang 500 km, 300 mil, dari Kharkiv sampai Donetsk dan Luhansk, dengan serangan rudal pada Kyiv di bagian utara dan Lviv di bagian barat secara bersamaan. Terlepas dari peningkatan aktivitas militer, pejabat-pejabat Rusia selama berbulan-bulan berulang kali membantah bahwa Rusia memiliki rencana untuk menyerang Ukraina. Pengamat mengatakan bahwa Putin memunculkan narasi Nazi palsu untuk mengambil keuntungan dari kenangan buruk dan kolaborasi Perang Dunia Kedua di Ukraina yang diduduki Jerman, untuk membenarkan serangan Rusia atas Ukraina. Rusia mengeluarkan tuntutan kepada Amerika Serikat dan NATO, seperti janji yang mengikat secara hukum bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO, serta pengurangan pasukan NATO dan armada militer yang ditempatkan di Eropa Timur. Tuntutan atas perjanjian formal yang mencegah Ukraina bergabung dengan NATO juga dipandang tidak layak, meskipun NATO tidak menunjukkan keinginan untuk menyetujui permintaan Ukraina untuk bergabung. Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan pada 23 hingga 24 Februari. Rusia menginvasi Ukraina ketika pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB yang bertujuan untuk meredakan krisis sedang berlangsung. Sekretaris Jenderal Antonio Guterres menyatakan, beri kesempatan untuk perdamaian. Rusia menyerbu saat menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Februari 2022, dan memiliki hak veto sebagai salah satu dari 5 anggota tetap. Pada dini hari tanggal 24 Februari, Zelensky berpidato di televisi di mana ia berbicara kepada warga Rusia dalam bahasa Rusia dan memohon kepada mereka untuk mencegah perang. Berbagai serangan terus dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina hingga tahun 2025 saat ini. Invasi Rusia ke Ukraina melanggar piagam PBB dan merupakan kejahatan agresi menurut hukum pidana internasional.